Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kurnia Ramadhani, NIM 210501110111. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah saya pahami dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Materi yang pertama yakni materi tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Contoh dari lembaga keuangan bank yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Contoh dari lembaga keuangan non-bank yakni Pegadaian dan Koperasi Simpan Pinjam. Peran dari lembaga keuangan yakni sebagai sarana transaksi, likuiditas, pengalian aset, realokasi pendapatan, menyalurkan dana masyarakat, dan menghimpun dana masyarakat. Lalu materi yang kedua yakni materi tentang Bank Indonesia atau Bank Sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral yakni lembaga negara yang mempunyai wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang independen, serta dapat melaksanakan tugas tanpa campur tangan pemerintah. Fungsi utama Bank Sentral yakni menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, seperti memberi sanksi terhadap bank, menetapkan peraturan, dan mengawasi bank. Materi yang selanjutnya yakni materi tentang bank umum konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh dari bank umum konvensional adalah BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan lain-lain. Kegiatan umum dari bank konvensional adalah menerima dana dari populasi dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Lalu redistribusi dari dana yang diterima dari masyarakat ke masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk konsumsi, modal kerja, atau untuk investasi. Lalu untuk mengumpulkan dana dari populasi, bank akan memberikan bunga atas deposito ini. Materi yang keempat yakni materi tentang Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak menerima bunga dari jasa usahanya, tetapi diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, secara fungsi Bank Umum Syariah memiliki peran yang sama dengan bank umum konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun satu hal yang membedakan dari prinsip syariah, Islam, demokrasi, ekonomi, dan prinsip-prinsip kehati-hatian yang menjadikan pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Materi yang terakhir yakni materi tentang Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Syariah. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan BPR konvensional dan BPR syariah. BPR konvensional pada dasarnya bank perkreditan rakyat sama seperti bank umum, tetapi kegiatan usaha yang dilaksanakan BPR berada dalam skala yang lebih kecil, seperti hanya boleh beroperasi dalam satu provinsi. Yang kedua, tidak diperkenankan melakukan kegiatan dalam valuta asing. Yang terakhir, tidak diperkenankan melayani jasa cek atau giro. Sedangkan BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, BPR Syariah tidak mengenal bunga. Yang ketiga, BPR Syariah menggunakan prinsip bagi hasil seperti bank syariah pada umumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.